Halo Sampurasun, di sini balik lagi bersama saya. Ketemu lagi di sesi ngawangkongkang. Dulu kan kita pernah bikin ngawangkong. Iya. Cuma ngawangkong itu udah dipakai Kang Arman Maulana. Oh, Jadi saya ganti ngawangkongkang. ngawangkongkang. Yoi. Sekarang saya bersama udah tahu lah ya. Iya. Yon Daime. Yon, say hi to the public. Hai. Jadi ya sekarang kita lagi gabut aja sih, pengen nambah-nambah konten podcast yang nanti mau saya bangun juga di platform yang lain. Bangun gitu. Hah? Jadi sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Sebenarnya kita kan ini kayak tiba-tiba aja kan idenya gitu. Iya. Lagi gabut kenapa nggak? Sebenarnya ada wacana kita bakal bikin podcast sebetulnya. Terus dalam rangka trial error kali ya. Iya. Kebetulan kedai juga lagi sepi. Jadi ya udahlah cobain aja sekarang buat trial error gitu. Sorry. Jadi emang nggak ada konsep baku sih ya, nggak ada tema. Ngalor ngidul aja lah. Cuma menarik, tiba-tiba aja melintas di pikiran gitu, karena kan kita warga Sukabumi gitu, dan kita beda angkatan juga nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. Yoi. Mendingan kita nyeritain perkembangan zaman deh di Sukabumi gitu. Oke, maksudnya nice. di wilayah kota. Tapi kan perkembangan zaman tuh ya yang mananya gitu, bagian aspek yang mana yang mau dibahas. Kayaknya permainan masa kecil atau tongkrongan di Sukabumi deh gitu. Soalnya Tongkrongan. disclaimer ya, soalnya dari pas zaman saya SMA tuh kedai-kedai kopi tuh masih jarang banget. Jarang. Kafe-kafe kayak gitu tuh di Sukabumi. Nah, kalau sekarang udah banyak banget sih. Banyak banget. Dulu entar sih pas dibahasnya nanti aja pas ngobrol. Oke. Duluan. Jadi gimana ya ngobrolnya gimana ya? Jadi pas saya kecil sih dulu mainan-mainan tradisional itu masih ada. Kelereng kalau di istilah Sundanya main kaleci gitu masih ada. Atau gundu ya. Main gundu. Jadi permainan tradisional itu masih ada. Petak umpet atau wicing sumput di Sunda mah. Kayaknya sekarang udah jarang ya. Udah jarang ya anak sekarang mah. Cuma ngerasa beruntung kenapa? Karena ada di zaman permainan tradisional, tapi mainan-mainan modern kayak video game Sega gitu tuh udah ada juga. Ya, sempet ngerasain lah ya. Iya, Nintendo dan PS juga ada sih di zaman SD. Udah ada PS. Sempet punya juga kan dulu, kita sempet Punya. main di rumah yang PS1 yang versi kecilnya. Iya, yang kecil. Seru sih itu. Tapi yang pertama, seri yang pertama kan yang gedean ya, agak gedean. PS apa gitu namanya? PSX dulu. PSX, iya kalau nggak salah PSX. Jadi, nah itu saya menikmati waktu masa kecil tuh karena ya itu ada di dua zaman gitu, tapi bisa dinikmati barengan gitu. Everlasting sih, nggak bakal bisa lupa gitu. Walaupun zaman sekarang kayaknya minor banget yang masih melakukan permainan yang zaman dulu gitu. Iya, permainan tradisional ya. Kayak kemarin tuh beberapa hari yang lalu saya ke salah satu daerah di Warung Kiara. Saya tanya ke temen kan, ini anak-anak muda di sini masih suka main-mainan yang jadul nggak sih, misalnya kayak layangan, kelereng, terus entahlah bebentengan, galaxy segala macam kayak gitu. Dan dia bilang udah enggak sih, udah jarang. Enggak ya? Pasti. Karena ya memang sih masih kayak berkumpul gitu kemana lari-larian segala macam. Cuma untuk melakukan permainan yang dulu gitu kayaknya udah jarang banget. Apalagi kalau misalnya kan udah masuk gadget ya. Oh iya. Segitu tuh di pedalaman. Yang benar-benar kayak dari jalan raya ke tempat dia tuh ada mungkin setengah jam atau 45 menit lah. Oh iya. Itu masih asli banget, sawah-sawah masih di mana-mana gitu kan, terus pohon-pohon. Pokoknya nyaman banget lah. Sampai pas waktu nginep di sana tuh saya sempet bangun tapi ketiduran lagi gitu, saking nyamannya. Jadi kayak feel like home gitu sih. Oh iya pasti. Jadi pas waktu kemarin, bro, aduh pengen main layangan nih. Di sini gimana? Udah nggak ada. Nggak ada yang main. Anjir. Gitu. Kirain bakal everlasting gitu ya mainan layangan tuh, tapi ternyata enggak ya. Tapi kalau di beberapa tempat sih layangan apa sih yang hias atau apa ya disebutnya? Oh iya. Yang lumayan gede dan memiliki bentuk macam-macam. Yang ada ekornya gitu kan? Itu masih ada sih. Tapi kayaknya nggak untuk diadu aja. Iyalah ya gitu kayak kan. gitu mah.
kayak ngejar yang layangan putus, bukan film, bukan itu, you know. It's my dream, Mas. It's my dream. Itu kan nonton nggak sih itu film itu? Jujur saya enggak. Maksudnya kalau dilihat dari ya Putri Marinonya ya, bukan si emang ya cute lah gitu. Iya. Dia cuma untuk nonton Dakota Johnson Indonesia nggak sih? Nggak tahu sih, kalau saya sih sekelebat sih kayak Dakota Johnson nggak sih? Nggak tahu sih. Cantik sih, maksudnya kita bisa bilang siapa yang nggak suka gitu, maksudnya dari kacamata umum lelaki lah gitu kan ya. Dan ya kok jadi ngebahas layangan putus? Iya, gara-gara layangan putus. Oke lah gitu. Jadi jadi di zaman Apaldi kecil juga mengalami itu ya, dua masa transisi itu. Walaupun sampai pas waktu pindah ke perumahan itu kan, kita tetap main layangan, kelereng juga, terus kayak bebentengan segala macam. Ya kita masih lakuin itu sih gitu. Ini clip on nempel banget ke sini pas minum atau derap jantung saya ini? Enggak ya? Bukan stetoskop. Tenang aja. Sampai mana tadi? Ini kalau ngebahas Sukabumi sih memang yang paling deket perkembangannya ini salah satunya kan Lapang Merdeka tuh yang bener-bener direhabilitasi. Super keren sih kalau saya lihat dari segi view-nya, konsepnya, tata letak segala macam itu keren sih. Walaupun saya belum pernah ke sana sampai sekarang. Ya gimana? Belum pernah karena ya? Alasannya gimana? Alasannya kayak crowded. Nah, animo masyarakat masih tinggi nih. Jadi ntar aja lah nunggu agak sepian gitu. Sebenarnya bisa aja sih sekarang misalnya datang ke sana tengah malam kan sepi itu. Cuma kan view-nya nggak dapet juga gitu. Kalau mau ngejar sepi. Bisa logis sih. Kalau galau boleh lah. Boleh ya. Jogging di Lapang Merdeka. Cuma gitu, kalau misalkan Yon perhatikan di sosmed yang sekarang tuh ternyata masih ada aja oknum yang kayak misalkan you know lah, jadi itunya kayak terkelupas. Itu saya nggak tahu karena apa. Terus ngerokok kan itu terpampang banget kan, larangan kan salah satunya kan dilarang merokok. Tapi ya itu malah di Instagram kemarin salah satu akun kesukabumian, akun publik Sukabumi sampai ya ngepost si foto itu kan, dan kayak yang sengaja aja gitu. Terus pas waktu jam berapa gitu malam, kayaknya si yang punya foto itu nge-DM adminnya, minta dihapus. Oh iya, tahu kan ya, minta itikat baik. Padahal itu maksudnya kalau masalah itikat baik harusnya si yang moto yang ngerokok itu kayak nggak ada, maksudnya penggunaan kata itu kurang tepat aja gitu. Si oknum itu sih sejauh yang saya perhatiin, kalau saya kan di Twitter tapi beritanya sama, dan si DM itu juga memang di post gitu di Twitter tuh. Jadi si oknum itu ngerasa bahwa ini tuh berita terlalu dilebih-lebihkan gitu menurut dia ya. Tapi kan saya nanggap intinya adalah ya masalah karpet itu kan ya, terutama masalah karpet itu. Kalau nggak salah dia bilang bahwa sebelum dia ngerokok di situ juga itu karpet udah bolong gitu. Tapi kan yang saya tangkap poinnya bukan masalah karpet bolong. Di situ nggak boleh ngerokok, ya udah jangan ngerokok. Lepas itu karpet mau bolong mau enggak gitu. Dan kita juga nggak tahu itu perbuatan siapa juga. Cuma kan maksudnya ayolah belajar dari yang udah gitu. Sangat disayangkan banget sih. Jadi sangat disayangkan, betul. Saya ngelihat beberapa komen bahkan yang bisa dibilang bukan dari Sukabumi gitu ya, misalnya kota lain tapi masih Jawa Barat. Ya ada yang gimana ya, kayak merendahkan aja. Norak lu gitu. Jadi kayak nggak siap aja dengan perkembangan atau perubahan ini gitu kan. Betul. Padahal harusnya disambut dengan baik sih. Betul. Jadi saya sih sangat mengapresiasi itu, khususnya Pemkot Kota Sukabumi ya, yang perlahan-lahan membangun Kota Sukabumi, kayak fasilitas olahraga ya dibangun sebaik mungkin gitu. Terus beberapa jalan juga kan memfasilitasi pedestrian banget tuh gitu ya. Istilahnya dikerenin lah Sukabumi itu. Saya sangat mengapresiasi sekali, bagus banget gitu. Ikut bangga lah sebagai warga Kota Sukabumi. Cuma ya masalahnya beberapa oknum masyarakat tuh kelihatannya kayak belum siap aja dengan hal-hal baru seperti itu gitu.
baru aja hari ini, entah itu tuh fotonya diambil kapan, tapi ada motor yang parkir di trotoar. Oh, saya belum lihat tuh kalau itu. Jadi ini toko dan ini trotoar untuk pedestrian. Jadi si motor itu tuh dinaikin aja gitu. Oh. Kayak ya, gitu masih aja oknum. Dan masalah sampah. Itu sih hal yang paling mendasar yang gue tuh kesel gitu nya. Maksudnya kesel. Bukannya sok pengen paling bersih, tapi ayolah itu mah diajarin dari kecil kali untuk etika lingkungan lah itu ya. Gitu. Jangan kan ya di dago gitu, di tempat-tempat umum yang benar-benar banyak. Kayak di sini aja nih, di kedai lah contohnya. Asbak ada dan saya sediakan banget gitu itu asbak. Itu puntung rokok masih aja gitu, entah di meja, dibuang di bawah kayak. Ya. Manusia macam apa sih gitu. Ini asbak ada loh gitu disediakan. Ya untuk lingkup paling kecil aja di kedai gitu masih aja ada orang yang nggak punya kesadaran ke sana gitu. Atau bahkan di rumahnya juga kayak gitu. Kayaknya sih. Kayaknya itu harusnya paling mendasar kalau buat saya betul, sih itu. Betul. Untuk ya menaruh sesuatu pada tempatnya atau dalam hal ini sampah lah gitu kan. Betul. Banyak kan maksudnya disediakan tempat sampah gitu. Dan atau ya paling minimal kayak gini misalkan gue ngerokok nih beres abis gitu. Aduh asal temanggih tempat sampah ya udah sakuin dulu lah. Sakuin dulu ya apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi ya semoga aja mendapat hidayah atau gimana lah gitu kan. Ini sebenarnya melencengnya jauh banget sih ya dari tadi. Intinya kita pengen bahas masalah perkembangan dari zaman kita gitu. Tolak ukurnya zaman kita sendiri. Tapi ya nggak apa-apa lah orang perkembangan maksudnya perkembangan Sukabumi aja gitu. Bahwa dulu tuh beberapa spot kan maksudnya ya kayak gitu aja. Tapi kan kalau sekarang lebih memang terkonsep gitu dari yang salah satunya tadi pedestrian kan. Betul. Ya itu berarti otomatis kan ada sedikit perhatian lah untuk pejalan kaki gitu kan. Cuma ya tetap nggak bisa pemerintah nggak bisa bekerja sendirian lah katakan seperti itu. Masyarakat itu pasti ini juga maksudnya harusnya ikut andil dalam dalam memelihara. Betul banget. Gitu. Iya, butuh kerjasama dah sebenarnya bukan tanggung jawab Pemkot aja sih untuk masalah ini mah. Sukabumi kan bukan punya Pemkot tapi punya semua, punya warga kota Sukabumi juga gitu. Masalah tadi keruwetan kayak orang nggak disiplin gitu masalah buang sampah. Saya pernah sedikit merhatiin sih kayak saya pernah nanya orang gitu, lu suka dengan kerapihan gitu. Katakanlah ada 2 sampel si A nih. Ketika dia beres-beres rumah, terus dia ngelihat frame foto agak miring gitu, dia nggak betah dengan itu gitu. Oke. Dia harus perfeksionis gitu. Terus ada yang satu lagi kayak, udah nggak ngaruh ke apa-apa gitu, kayak dia lebih cuek masalah itu. Udah sesi tanya jawab itu selesai, kemudian saya ajak ngobrol ke hal-hal lain yang sebetulnya ada relevansinya menurut saya, dan itu ketahuan. Jadi orang yang terbiasa rapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, pola pikirnya pun rapih cuy. Believe it or not, coba aja. Terorganisir kali ya? Iya, terorganisir. Jadi dia gak bakal sembarang ngejelasin atau gimana, dia bakal lebih teratur aja gitu untuk menjelaskan sesuatu tuh. Beda sama yang ya berantakan tadi, pola pikirnya juga gitu. Kadang dia nyeplakin argumen yang kadang menurut saya nggak ada hubungannya gitu. Tapi menurut dia logis ya udahlah gitu. Nggak buat apa-apa sih, saya cuma penasaran aja gitu. Apakah kebiasaan dia melakukan aktivitas fisik itu kemudian akan berpengaruh juga dengan aktivitas psikisnya dia gitu. Oh iya. Sok tahu aja sih, nggak tahu kalau menurut psikologi kayak gimana ya, sejauh pengamatan awam saya aja. Ternyata iya loh emang itu agak beda kan, gitu. Habit dan habit itu sebenarnya bisa dipelajari atau bisa dicoba untuk dilakukan lah. Karena kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Betul. Dan kebiasaan yang tetap konsisten bisa jadi membentuk karakter juga kan. Sebenarnya itu sih. Iya, setuju. Jadi menurut Yon, sifat atau watak seseorang ngaruh nggak sih untuk masalah kebiasaan ini? Sangat berpengaruh sebetulnya. Kalau di pertanyaannya berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Tapi kalau pertanyaannya bisa dirubah nggak? Bisa ya. Cuma masalah karena habit yang ini yang bisa diubah kan ya. Cuma masalah prosesnya aja mungkin ya relatif dan tergantung keinginan dari si orangnya juga gitu. Kalau dia pengen berubah sih sebetulnya bisa aja dari mulai hal kecil gitu, dari
mulai tahun ini misalnya resolusi gue adalah pengen hidup rapi. Gak cuma hidup tapi pola pikir juga pengen rapi. Mulai dari mana? Mulai dari buang sampah pada tempatnya aja dulu. Sebenarnya bisa kan itu ya. Bisa aja dirubah kayak gitu. Terus ini sih apa namanya? Kita bahas orang yang ngerokok. Ngerokok. Kita dong. Ngerokok di motor. Ngerokok di motor. Anjir, karakter assassin banget sih. Iya soalnya kan, ayolah maksudnya. Gue lihat tuh sih, tapi ini harus banget nih. Ya maksudnya buat ini aja sih, buat pengingat aja sih sebenarnya. Yes, okay. Bahwa itu kan membahayakan pengguna jalan yang lain juga kan. Kan ada kejadian tahu nggak? Tahu, iya. Yang sampai iya. Kan. Ya miris sih. Akhirnya kan nuk itu mah kadang dicaram gitu. Ya, gitu. Malah malik iya kan. Atas nama kebebasan. I don't know. Saya juga nggak tahu dia ngerti tentang kebebasan kayak gimana gitu kan. Maksudnya konsep kebebasan kayak gimana yang dia speak di speak up-nya gitu kan. Di speak up kan. Nah lah pokoknya gitu. Jadi maksudnya lebih ke aku mau orang we. Nah, kayak gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya apakah memang harus ada kejadian seperti itu dulu atau gimana nih gitu untuk merubah? Nah dari Anda sendiri bagaimana? Karena kan saya jujur. Iya. Maksudnya saya bukan pembenaran ya, karena ya saya bukan perokok aktif sebenarnya kan. Cuma pas waktu nongkrong doang ngopi, dan itu pun biasanya sama teman gitu. Kalau saya sih kenapa suka ngerokok pas di jalan ya? Gabut dan sama kayak dengar musik sih. Gitu rasanya tuh. Jadi kalau di motor tuh harus pakai headset dan ngerokok gitu. Tapi nggak sepanjang jalan harus ngerokok sih. Kayak misalnya jaraknya saya dari Sukabumi ke Bogor lah katakan gitu. Ya sepanjang perjalanan itu cuma 2 batang saya ngerokok gitu. Ya bukan masalah sebatang 2 batang ya, cuma kan impactnya itu ya, bahayanya itu. Kita bahas impactnya sih, maksudnya kita coba tumbuhkan untuk kepedulian terhadap orang lain juga sih sebenarnya. Ya itu. Terlepas itu maksudnya ngeunah atau henteu gitu kan. Karena kalau buat saya sih misalnya kayak saya pernah lah nyoba teka tewak asup. Udah beak atuh bro. Beak so-soan gitu kan. Udah tengenah gitu. Except asapnya udah mulai maksudnya keluar gitu kan. Terus ini kalau didiemin gini gitu kan habis gitu. Jadi untuk saya sih nggak ada kenikmatan dalam hal smoking di while riding gitu ya. Jadi tolong. Iya sih betul. Betul itu harus dikikis ya. Ya mah care aja sih. Di sini kayak kumah-kumah batur gitu kan. Ada anjing ya? Saya sih untuk memutuskan akan berhenti gitu. Oh ada rencana? Iya, jadi ini lagi di motor nih. Oh yang berhenti terus ngerokok gitu. Berhenti ngerokok, berhenti terus wasting ngerokok. time sih. Ya. Dan asa kumaha gitu. Ya bebas sih. Tapi untuk lu ntar ditegor juga. Polisi aja. Berhenti ngerokok gitu kan. Saya mau berhenti ngerokok. Berhenti terus ngerokok. Sejak kapan ngerokok dan kenapa ngerokok? Saya pengen tahu banget sih dari seorang perokok ya, karena anjir tiap orang pasti beda. Beda lah pasti. Mulai ngerokok tuh pas sebenarnya kalau nyoba sih kayak pertama kali nyoba ngerokok tuh pas kecil. SD kayaknya, SD kelas 5 kalau nggak salah. Nyoba ya? Nyoba gitu. Nggak sampai 1 batang gitu kan? Enggak ya? Anjir. Nah udah tuh, habis dari situ terus mulai ngerokok tuh kayaknya di tahun 2014-an kayaknya deh. 2014. Mulai ngerokok lagi? Bukan, jadi mulai ngerokok 2014. Oh mulai ngerokok? Mulai ngerokok 2014. Ya, sekarang 2022 nih ya. Nggak tahu persis hari apa gitu, detik keberapa saya ngerokok. Jadi nggak bisa. Udah kerja lah gitu. Iya, udah kerja. Dan itu tuh mulanya apa triggernya gitu? Waktu itu kan kerja, terus pas istirahat makan siang kan kita makan bareng tuh di suatu tempat gitu. Abis pada makan tuh bapak-bapak teman kerja tuh pada ngerokok gitu. Terus nih rokok lu nggak bawa rokok gitu. Terus ya nggak bawa soalnya saya nggak ngerokok. Ya ngerokok aja cobain biar santai gitu. Dan ya rokok yang pertama saya coba adalah rokok yang itu yang tajam itu jarum. Nah itu menusuk gitu.
Dan pertama nyoba ngerokok tuh emang kan waktu itu mah awal cuma gini doang terus dibuang lagi asapnya gitu kan. Orang-orang perokok aktif mah dia diisep dulu, dinikmati dulu baru dibuang gitu. Dan saya kayak gitu sih. Iya. Sekarang ada tinggu daun terus nanaonan yang ngerokok. Kayak Dianggap cool aja. oh anjir. Terus batuk tuh kan ya. Pertama nyoba teknik rokok yang benar gitu. Batuk diketawain. Terus ya udah abis itu kayak bodo amat lah, emang nggak dilahirkan untuk menjadi perokok gitu kan ya. Oh iya. Tapi karena waktu itu ngekos terus teman juga ngerokok gitu. Biasa pulang kerja pada ngobrol masih terus pada ngerokok, nyobain lah waktu itu dengan rokok yang berbeda gitu. Lama-kelamaan jadi bisa gitu ngerokok tuh dan ada sensasi kayak seru aja gitu ya. Ngobrol terus ngerokok terus minum kopi gitu. Iya. Nah itu awalnya kayak gitu dari lingkungan kerja, lingkungan teman tongkrongan di kosan waktu itu. Ngerokok sampai sekarang aja. Gitu. Dan bisa berapa bungkus kalau estimasi secara general aja sih? Bisa ngabisin berapa ya? Misalnya hari ini beli rokok tadi siang jam 11, biasanya sih ya rata-rata habisnya tuh besok aja jam 11 atau jam 12-an gitu. Nggak tahu kenapa, bahkan saya nggak sengaja gitu, nggak sengaja nggak ada jadwal khusus lah gitu. Nggak ada jadwal khusus, tapi rata-rata sih habisnya 24 jam itu satu bungkus tuh. Gitu. Iya. Lumayan sih nyita. Saya pernah ganti ke vape sebenarnya pakai U-Pods gitu. U-Pod pernah pakai U-Pod. Tapi saya pernah lihat loh. Nggak tahu sih. Saya pas pakai U-Pod itu nggak merhatiin juga orang merhatiin saya atau enggak gitu. Jadi ya gue sebaiknya U-Pod. Punya dunia sendiri. Iya. Terus kayak U-Pod punya nih. Tapi rokok mah kekeh we. Jadi ada sensasi yang berbeda aja sih. Tidak tergantikan gitu dari rokok. Kalau U-Pod tuh kan walaupun asapnya ngepul banget gitu kayak kereta api, cuma nggak padat aja. Kalau rokok kayak lebih padat lebih praktis sih. Kalau rokok itu lu tinggal keluarin rokok, nyalain sene gitu kan udah. Nah, ini kan masih dicas, isi liquid, ganti cat, dan lain-lain gitu. Soalnya kalau liquidnya nggak diganti itu rada pahang oge gitu, kayak lu makan daun sirih. Enggak sih, pahang. Gue kira nelan ini aja. Nelan apa? Hangit gitu. Hangit deleg-deleg keluarkan deui gitu. Hangit. Itu bau kan ya sebenarnya hangit tuh. Itu bisa dirasain kan? Enggak. Hangit itu kayak misalnya bau sangit ya. Kumis, kaduruk gitu kan hangit itu tuh baunya. Pemahaman saya tentang hangit tuh yang begitu gitu. Cuma kalau dileg-leg itu gimana maksudnya? Kita bakar kumis. Kita bakar sesuatu. Leg-legan dulu lah. Nah, pasti nyaho. Ya. Cuma gini sih. Memang sampai sekarang gitu ya kalau misalnya saya ngerokok itu lebih ke tahap ya temen kopi aja sama temen ngobrol sebenarnya. Saya belum ada. Jujur ya syukurnya sih nggak ada rasa ketagihan kayak gimana gitu. Misalnya kayak udah makan harus banget nih ngerokok enggak sih. Bagus lah, kayak jangan gitu. lah. Jadi paling saya ngerokok pas waktu ketemu temen yang nongkrong segala macam daripada istilahnya cuma ngisep punya orang doang gitu lah mungkin ngerokok. Ngisep rokok punya orang maksudnya? Enggak, asapnya doang gitu. Iya. Iya pengap udah ngerokok lah sekalian. Itu ya rugi soalnya jadi perokok pasif. Jadi kalau misalnya ngerokok sendiri gitu tuh nggak enak aja, kurang, walaupun ada kopi misalnya terus emang ngerokok kalau di rumah enggak? Enggak, maksudnya Avali. Oh iya. Ini saya bertanya. Oh iya, kalau misalkan sendiri, misalkan nih, saya udah tahu hari ini mau ketemu temen atau kesinilah gitu kan nongkrong. Ya udah gue beli sebungkus, misalkan yang murah juga nggak masalah gitu kan. Yang penting mah ya asupan gitu. Ya gue nyalain. Ya kalau misalkan bisa sharing. Kalau misalkan pas waktu nongkrong itu habis ya udah di rumah saya nggak ngerokok. Cuma kalau misalkan masih ada nih yang bisa dibawa pulang gitu kan. Terus saya pengen nyoba. Ya begadang katakanlah seperti itu, seduh kopi, kadang saya ngerokok, tapi jarang banget sih, jarang banget. Karena kan iya sih jarang. Sebenarnya nyokap ngelarang sih, karena kan dulu pernah TBC ya. Oh iya pastilah, walaupun nggak TBC saya yakin orang tua pasti ngelarang aja sih. Cuma ya itu tadi, biasanya saya bilang jarang kok gitu. Soalnya kenapa saya nanya itu karena pernah deh waktu itu lihat story-nya.
Kenapa tuh? Story-nya di WA kalau nggak salah waktu itu. Entah itu tuh kejadiannya abis hilang helm apa gimana gitu. Kayak naruh kamera kayak gitu tuh. Dari view sini gitu. Kameranya kayak di sini terus lagi ngerokokin terus di sini ada kopi. Oh. Sini ketawa gitu. Ya. Anjir nih orang kenapa. Itu memang lumayan 4 sih ya. Entah 4 atau demi konten waktu itu, tapi kayaknya lebih ke 4 konten gitu. Apaan? Story doang. Story mah itu mah sekolebat doang gitu kan. Sekolebat. Itu mah bakatingku ambek katanya, kehel gitu. Iya sih karena dari sekian banyak orang yang punya helm, nah kudu helm aing nu dimaling jeung ngebutut deh. Ting sih apa saya karena kesel kubututna eta atau kumaha gitu. Gak tahu itu helm punya nilai historis atau enggak. Nah, kalau punya nilai historis kayaknya sebutut apapun itu akan. Oh enggak, saya sih lebih kesana ini belasan tahun di area rumah saya tuh memang aman kan. Maksudnya terakhir ada maling itu mungkin sekitar 15 tahun lebih yang lalu lah gitu ya. Zaman Jepang, bukan? Enggak sih kejauhan. Gitu jadi naruh motor di luar tuh maksudnya atau helm di luar udah jadi sesuatu yang enggak aman aja lah saya gitu khawatirkan ya. gitu kan. Apalagi di kita tuh ada 4 titik CCTV yang memang dipasang oleh kesepakatan warga kayak gitulah dan salah satunya nyorot ke arah rumah saya. Otomatis kan merasa safety aja gitu. Oh iya. Sebenarnya nggak ada masalah misalnya kayak ada temen tuh nyimpen motor di luar nggak dimasukin pagar gitu kan. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Sampai larut malam gitu. Atau mungkin sebetulnya si maling itu udah melakukan pengamatan selama 15 tahun itu tuh. Jadi dia pikir ini wilayah sini kompleks ini kayaknya aman deh. Gitu. Jadi dia bikin emang review. Risetnya lama 15 tahun gitu. Cuma selama 15 tahun itu yang nggak keriset sama dia adalah pada saat pemasangan CCTV. Sih. Sebenarnya ada kemarin tuh kakak minta filenya dari hard drive-nya langsung. Cuma ketika di zoom agak kurang jelas sih. Agak kurang jelas. Saya nggak tahu, belum lihat lagi sih apakah itu full HD atau 720p itu kan ngaruh ya. Resolusi. Iya pasti lah ke resolusinya. Ketika di zoom ya pecah dan buram sih sebenarnya. Oke lah, untuk sekarang dicukupkan dulu. Iya, karena tepugu oke sih ya. Ini mah kita ngobrol ya semoga aja ada orang yang pengen dengerin gitu kan. Entah ada manfaatnya atau tidak, nggak masalah. Jadi yang bikin konten gabut, yang dengerin juga gabut. Pasti. Gitu kan. Ya semoga aja bisa menghibur lah dan yang penting sing betah we nontonin sayanya. Dan saya mah kieu ayana gitu. Kumaha tuh tanya. Oke, sekarang kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi untuk mungkin topik-topik yang lebih apa ya? Yang lebih ada tematik lah nanti ya gitu. Ya, betul, tematik aja sih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like jika kalian suka, share kepada teman-teman kalian dan yang nonton di komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian. Yang paling penting adalah subscribe. Dan nanti mungkin saya akan upload juga, publish juga di platform yang lain. Platformnya apa nanti ditungguin aja. Share ke temen gitu ya kayak lihat ini ada video gak jelas ini sumpah. Oke, Dekam pamit dan Yon pamit. Atur dulu dan stay cool.